Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Jadi pada pertemuan hari ini, pada pertemuan kelima yaitu akan membahas mengenai ikatan kimia. Pertemuan ini disambung dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi sama-sama membahas ikatan kimia karena cukup panjang. Nah, ikatan kimia sendiri itu merupakan proses fisika yaitu gaya-gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Pada ikatan kimia ini dibutuhkan suatu aturan atau kaidah untuk menyusun suatu unsur atau senyawa. Nah, itu jadi menggabungkan atom-atom menjadi sebuah unsur atau senyawa. Nah, kaidah itu ada dua. Yang pertama ada kaidah oktet dan yang kedua ada kaidah duplet. Nah, yang pertama masuk ke dalam kaidah oktet sendiri. Kaidah oktet ini merupakan cara untuk menjadikan konfigurasi elektron suatu atom yang belum stabil menjadi konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Konfigurasi elektron gas mulia ini elektron valensinya itu terakhir 2 atau 8. Nah, pada kaidah oktet ini kita di sini lebih menekankan untuk menjadikan konfigurasi elektron valensi terluar dari atom-atom menjadi elektron valensinya 8, seperti elektron valensi neon maupun argon yang memiliki elektron valensi 8. Nah, kenapa sih harus dibikin elektron valensinya 2 atau 8? Karena gas mulia ini merupakan golongan yang cenderung stabil. Jadi atom-atom yang tidak berelektron valensi 2 atau 8 menggunakan kaidah oktet atau duplet melepaskan atau menangkap elektron dari atom lain sehingga elektron valensinya bisa 2 dan 8. Nah, atau bisa juga menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Dalam kaidah oktet ini lebih ditekankan untuk menjadikan elektron valensinya menjadi 8. Contohnya pada atom klorin. Atom klorin ini memiliki nomor atom 17. Nomor atom 17 karena atom klorin ini tidak bermuatan, maka elektronnya juga sama dengan proton. Jadi elektronnya sama dengan 17. Maka konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 7. Nah, konfigurasi elektron valensi dari atom klorin ini kan 7 ya. Dia itu belum stabil seperti gas mulia. Maka karena 7 ini mendekati 8, maka 7 ini harus menyerap sebanyak 1 elektron agar elektron valensinya menjadi 8 dan menyerupai argon. Jadi untuk elektron valensi yang berakhiran 1, 2, dan 3 itu harus melepaskan elektron. Sedangkan untuk konfigurasi elektron dengan elektron valensi atau elektron terakhir memiliki elektron valensi sebesar 5, 6, atau 7 harus menyerap elektron. Jadi dengan konfigurasi elektron valensi terakhir 1, 2, dan 3 itu harus melepaskan elektron. Sedangkan untuk elektron valensi 5, 6, atau 7 maka harus menyerap elektron. Nah, kalau 8 ini sudah stabil jadi tidak perlu menyerap ataupun melepaskan sebuah elektron. Nah, kemudian kaidah yang kedua ini ada kaidah duplet. Nah, kaidah duplet ini juga menjadikan unsur-unsur yang tidak stabil konfigurasinya menjadi seperti konfigurasi atom-atom di gas mulia. Nah, tapi di sini menjadi elektron valensinya menjadi 2. Kalau kaidah oktet tadi menjadi elektron valensinya 8, sedangkan pada kaidah duplet konfigurasi elektronnya menjadi 2 pada kulit luarnya. Nah, cara untuk menjadikan konfigurasi elektron valensinya menjadi 2 itu bisa dengan melepaskan atau menangkap elektron. Atau bisa juga dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama dengan atom lain. Contohnya nih, pada atom natrium yang memiliki nomor atom 11. Karena atom natrium ini juga tidak bermuatan, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya.
yaitu 11. Konfigurasi elektronnya adalah 281. Maka elektron valensi dari natrium ini adalah 1. Nah, 1 ini kan dia belum mencapai titik stabil, konfigurasi stabil seperti gas mulia. Maka kita harus menstabilkan dengan cara melepaskan atau menangkap elektron sehingga elektron valensinya menjadi 2 karena 1 mendekati 2. Nah, caranya kenapa harus melepas? Karena diingat ya tadi, untuk konfigurasi elektron valensi keluar 1, 2, atau 3, maka diperlukan melepas 1 elektron. Kemudian, untuk konfigurasi elektron dengan elektron valensi 5, 6, atau 7 diperlukan untuk menyerap 1 elektron. Nah, jadi pada kaidah duplet ini kan menjadikan elektron valensinya 2, maka kita harus melakukan pelepasan 1 elektron. Kemudian, contoh dari kaidah duplet dan oktet. Nah, pada kaidah duplet ini, jadi atom H itu memiliki nomor atom 1. Atom H memiliki nomor atom 1. Kemudian, berarti konfigurasi elektronnya itu hanya 1. Nah, ini kan 2 atom duplet, 2 atom hidrogen. Jadi, atom hidrogen yang pertama ini memiliki 1 konfigurasi elektron, atom yang kedua memiliki 1 konfigurasi elektron di sini juga. Nah, karena harus dijadikan duplet, yaitu menjadikan 2, maka kita menggunakan pasangan elektronnya digunakan bersama-sama. Jadi, seperti ini. Nah, ini kedua atom hidrogen ini menjadi berikatan. Karena kedua elektronnya digunakan secara bersama-sama. Kemudian, pada contoh oktet ini, atom fluor memiliki konfigurasi elektron valensinya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan atom Si ini memiliki konfigurasi elektron sebanyak 1, 2, 3, 4 yang kotak. Atom Si ini yang kotak. Nah, kemudian atom fluor ini konfigurasi elektronnya kan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua atom fluor ini konfigurasi elektronnya 7. Sehingga dia itu harus mencapai 8 atau menjadi oktet. Nah, maka gimana sih biar jadi oktet itu? Maka dia menggunakan elektron dari si atom Si ini nih yang kotak. Jadi dipakai secara bersama-sama. Jadinya atom fluor ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya atom fluor ini udah stabil. Elektron valensinya udah 8. Kemudian fluor yang bawah ini juga semula yang X ini, XX ini ya, konfigurasi elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang X ini. Nah, dia agar menjadi 8 ini, maka dia harus melepaskan elektron. Jadi dia tuh menggunakan elektron dari si Si ini. Nah, dipakai bersamaan. Jadi fluor ini elektron valensinya menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang sebelah kiri juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena memakai bersama 1 elektron dari si atom Si. Nah, seperti ini. Nah, yang atom fluor yang di atas juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satunya dari si atom Si ini. Dan atom Si pun memiliki elektron valensi yang kotak 1, 2, 3, 4. Nah, dia kan 4. Dia tuh mencapai stabil jika dia jadi 8. Nah, dia memakai 1 elektron dari kepunyaan si F tadi. Jadinya Si juga memiliki sebanyak 8 elektron valensi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dia stabil.
Nah, ini ke lambang Lewis ya. Jadi kan tadi udah dibahas kilas untuk duplet dan oktetnya. Jadi titik-titik di sini itu merupakan lambang Lewis. Titik ini di sini menyimbolkan jumlah elektron valensinya. Nah, ini contohnya pada periode 2, atom L ini titiknya 1, maka dia elektron valensinya 1. Kemudian atom Be memiliki 2 titik sebelah kiri dan kanan, maka dia memiliki 2 elektron valensi. Kemudian pada atom B ini boron dia memiliki 3 titik, maka dia memiliki 3 elektron valensi. Kemudian pada karbon memiliki 4 elektron valensi. Kemudian pada natrium 1 elektron valensi, magnesium 2 elektron valensi, aluminium 3 elektron valensi. Nah, kemudian ini gas mulia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik, berarti 8 elektron valensi. Atom fluor ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, memiliki 7 elektron valensi. O memiliki 6 elektron valensi. Nah, jadi lambang Lewis ini merupakan lambang-lambang atom yang disertai sama elektron valensinya. Jadi titik-titik di sini itu menyimbolkan elektron valensi. Biasanya bisa ditulis titik, bisa juga ditulis X. Nah, pada kaidah oktet ini ada pengecualiannya. Jadi, pengecualiannya itu terjadi pada kondisi ketika suatu senyawa ini tidak memenuhi aturan oktet. Nah, biasanya itu dalam senyawa berilium klorida dan aluminium bromida. Nah, contohnya ini pada ini nih. Jadi, atom boron ini memiliki 3 elektron valensi. 1, 2, dan 3. Ini memiliki 3 elektron valensi. Kemudian, dia berikatan dengan atom klor. Atom klor ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atom klor ini memiliki 7 elektron valensi. Sedangkan pada atom brom ini memiliki 3. Nah, atom klornya kan ada 3. 1, 2, elektron valensinya sama-sama 7. Nah, atom klorida ini berikatan dengan 1 elektron valensi dari boron, sehingga atom klorida ini sudah stabil. Jumlah elektron valensinya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikatan ini yang panjang itu merupakan ikatan satu pasang elektron. Satu pasang elektron itu terdiri dari 2 elektron. Jadi dia konfigurasi elektronnya sudah 8. Nah, kemudian yang Cl ini pun karena sudah berikatan juga konfigurasi elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini satu ikatan satu garis ini dinamakan satu pasang elektron. Satu pasang elektron yang terdiri dari 2 elektron, 8. Nah, kemudian yang ini pun juga sudah berikatan. Karena dia itu jumlah elektron valensinya sudah 8. Nah, 8 itu dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini yang garis ini 2 elektron. Satu garis itu sebanyak 2 elektron. Nah, ini dinamakan satu pasang. Satu pasang itu atau 2 elektron. Nah, Cl ini pun sudah stabil. Namun si boron ini hanya memiliki sebanyak 3 garis. Boron ini hanya memiliki sebanyak 3 garis nih, boron. 3 garis. Nah, 3 garis di sini itu maksudnya adalah 3 pasangan elektron. 3 pasangan elektron ini merupakan isinya satu pasangan elektron itu berisi dari 2 elektron. Maka kalau 3 pasang elektron itu terdiri dari 6 buah elektron. Nah, si boron di sini ini belum mencapai 8 atau belum stabil. Sedangkan atom Cl ketiga-tiganya itu sudah stabil. Maka di sini senyawa barium klorida ini tidak memenuhi aturan oktet. Kemudian yang kedua itu kondisi ketika jumlah elektron valensinya itu ganjil. Nah, jumlah elektron valensi ganjil ini nggak mungkin bisa memenuhi aturan oktet. Contohnya itu pada senyawa NO2.
Nah, pada senyawa NO2 ini atom nitrogen memiliki elektron valensi sebanyak 7. Nah, di sini senyawa oksigen ini jumlah dari elektronnya itu sudah sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang satu garis ini 7, 8. Nah, berarti si atom oksigen ini sudah stabil. Kemudian atom oksigen yang ini pun juga sudah stabil karena telah berisi 8 elektron. Nah, yang ini yang titik-titik 2 ini 1, 2 ini 2 elektron. Kemudian yang bawahnya yang di sampingnya itu 2 elektron, jadi jumlahnya 4 elektron. Kemudian yang garis 2 panjang tersebut, garis 2 panjang ini merupakan 4 elektron karena satu garis itu melambangkan satu pasangan atau 2 elektron. Maka kalau garisnya ada 2 atau 2 ikatan, maka dia itu ada sebanyak 4 elektron. Jadi atom oksigen yang ini juga sudah stabil, memiliki elektron valensi sebanyak 8, sama seperti atom oksigen yang di bawah. Nah, sedangkan atom dari nitrogen ini, kita hitung jumlahnya. Atom dari nitrogen ini memiliki satu ikatan, berarti 2 elektron, ditambah 2 ikatan berarti 4 elektron, maka 2 tambah 4 itu berjumlah 6 elektron valensi. Kemudian 1 di sini nih, 1 di ujung ini. 1 berarti 7. Nah, dia 1 elektron sisa ini yang ganjilan sebelah kiri ini sudah tidak bisa dipakai oleh siapapun lagi. Sehingga jumlah elektron valensi dari si atom nitrogen ini bersifat ganjil, yaitu hanya berjumlah 7. Maka senyawa ini NO2 ini tidak memenuhi aturan oktet karena atom nitrogennya ini tidak memiliki 8 elektron valensi karena elektron valensinya itu satunya bersifat ganjil, tidak berpasangan dengan siapapun sehingga tidak bisa dilepas atau diserap oleh atom lainnya. Kemudian pada kaidah yang ketiga itu merupakan kaidah oktet yang berkembang. Nah, biasanya itu terjadi pada unsur-unsur pada periode 3. Periode itu horizontal ya, bukan vertikal. Periode 3 dan membentuk senyawa yang melampaui aturan oktet. Nah, contohnya ini pada senyawa PCl5, SF6, CIF3, IF7, dan SPCl5. Nah, contohnya ini seperti PCl5 ini nih. Pada atom Cl ini, dia sudah stabil karena jumlah elektron valensinya sudah 8, yaitu atas 2, kanan 2, bawah 2, dan satu ikatan itu tadi berjumlah 2 elektron, sehingga jumlahnya 8. Kemudian yang di bawah ini juga sudah 8, di samping ini juga 8, ini pun 8, ini pun 8. Nah, kemudian bagaimana sih jumlah dari si atom pusat? Atom pusat itu yang mengikatnya atau yang di tengahnya, yaitu P. Nah, atom P ini dihitung jumlahnya ada 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis, 5 garis. Nah, atom P ini memiliki sebanyak 5 garis ikatan yang mengikat ke atom Cl. Maka atom P ini jumlahnya karena 5 garis atau 5 ikatan itu berarti satu ikatan ini memiliki 2 elektron. Maka jika 5 dikali 2, maka si atom P ini memiliki 10 elektron valensi. Nah, sedangkan pada aturan oktet ini jumlah elektron valensinya harus sebanyak 8. Maka atom P ini sudah melampaui dari kaidah oktet. Jadi senyawa PCl5 ini tidak masuk ke dalam kaidah oktet atau termasuk ke dalam pengecualian kaidah tersebut. Dan contohnya lagi seperti atom senyawa SF6 ini, pada atom F ini jumlah elektron valensinya juga 8. Semua
atom F ini elektron valensinya 8, sedangkan pada atom pusatnya, atom sulfur ini, dia jumlahnya ada sebanyak 5 garis atau 5 ikatan ini nih. Berarti keseluruhan elektronnya itu berjumlah 10, dan itu sudah melampaui dari aturan oktet yang seharusnya elektron valensinya itu sebanyak 8. Maka senyawa SF6 ini juga melampaui aturan oktet termasuk ke dalam pengecualian. Kemudian pada senyawa CiF3 ini atom fluor sudah stabil berjumlah 8, atom fluor yang bawah juga stabil, atom fluor yang atas juga berjumlah 8. Nah, sedangkan atom klorida ini yang di tengah, dia berjumlah 3 garis berarti 6 elektron, karena satu garis itu 2 elektron, satu pasang elektron atau 2 elektron. Nah, kemudian di sampingnya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, 6 ditambah 4 itu 10. Nah, dia sama nih seperti kasusnya atom si sulfur sama atom P ini. Jadi, atom klorida ini sudah melampaui aturan oktet karena dia melebihi 8. Selanjutnya, macam-macam ikatan sendiri ini ada yang pertama ikatan ion. Nah, ikatan ion itu merupakan gaya tarik-menarik listrik antara ion-ion yang berbeda muatan. Nah, ion-ion yang berbeda muatan di sini itu maksudnya ion positif dan ion negatif. Contohnya itu seperti natrium klorida. Ion natrium ini memiliki muatan positif, sedangkan ion klorida ini memiliki muatan negatif. Nah, ion-ion dari natrium dan klorida itu tarik-menarik sesuai dengan hukum Coulomb. Nah, ikatan ion ini bisa terjadi pada unsur-unsur yang memiliki daya tarik atau keelektronegatifan yang cukup besar. Nah, pada ikatan ion ini, ciri-cirinya itu terjadi serah terima antara ion positif dan ion negatif. Kemudian, ikatan ion ini terjadi pada unsur logam dan unsur non-logam. Jadi, pasangan unsur logam dan unsur non-logam. Kemudian, pada senyawa ion ini terjadi perbedaan nilai keelektronegatifan yang besar di antara dua atau lebih suatu atom. Kemudian, sifat-sifat senyawa ion tersebut itu, senyawa ion ini titik didih dan titik lelehnya tinggi. Kemudian, bersifat keras, namun rapuh dan mudah patah. Kemudian, senyawa ion ini merupakan konduktor yang baik, dapat mengantarkan listrik. Kemudian larutannya itu bisa mengantarkan listrik, hanya larutannya. Padatannya tidak. Kemudian larutan dalam air ini tidak larut dalam senyawa organik. Nah, contohnya pembentukan senyawa ion antara unsur natrium dan unsur klorida. Nah, pada unsur natrium ini memiliki jumlah proton sebanyak 11. Karena tidak bermuatan, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi, konfigurasi elektronnya adalah 281. Pada atom Cl, konfigurasi elektronnya adalah 287. Nah, karena dia elektron valensinya 1, maka dia cenderung melepas 1 elektron. Karena dia konfigurasinya 1, 2, 3, itu cenderung melepas elektron. Kemudian, pada atom klorida, elektron valensinya 7, maka ia cenderung menangkap 1 elektron. Nah, contohnya ini, ion atom natrium ini melepaskan 1 elektron menjadi ion Na+ ditambah 1 elektron. Kemudian pada atom klorida ini menangkap 1 elektron, maka Cl plus 1 elektron. Nah, kalau melepas ini elektronnya diletakkan di sebelah kanan. Sedangkan untuk menangkap 1 elektron, elektronnya ini diletakkan di sebelah kiri menjadi Cl-. Nah, kemudian elektronnya ini karena udah sama-sama, yang satu menangkap 1 elektron dan satunya melepaskan 1 elektron, maka dia jadi tidak bermuatan atau netral. Kemudian Na plus Cl, Na plus Cl, Na plus Cl ini menjadi Na plus, ion Na plus ditambah ion Cl-. Nah, ion positif ditambah ion negatif ini jadi tidak bermuatan, maka menjadi senyawa NaCl.
Nah, pada senyawa NaCl ini, natrium ini kan memiliki 1 elektron. Kemudian atom klorida ini memiliki 7 elektron. Nah, karena yang natrium melepas 1 elektron dan klorida menangkap 1 elektron sehingga menjadi NaCl. Nah, kemudian bagaimana sih ikatan ion yang terjadi antara unsur K, kalium, dan unsur O, oksigen? Nah, kalium ini memiliki nomor atom atau elektron 19. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2881. Nah, ini elektron valensi dari kalium sendiri sebesar 1. Kemudian pada oksigen ini memiliki jumlah elektron 8, maka konfigurasi elektronnya 26. Nah, karena konfigurasi elektron sebesar 1, maka atom kalium ini melepaskan sebuah elektron, maka dia bermuatan positif. Sedangkan pada atom oksigen ini dia kan berelektron valensi 6. Nah, pada di sini nih. Elektron valensi 6. Jika elektron terluar 5, 6 atau 7, maka ia kemungkinan menangkap elektron. Nah, si atom oksigen ini karena dia elektron valensinya 6, maka dia menangkap elektron. Maka dia menangkap sebanyak 2 elektron agar menjadi oktet. Berarti bermuatan 2 min. Karena dia menangkap 2 elektron. Dan pada atom kalium ini dia harus melepaskan 1 elektron. Maka si kalium ini, kalium bermuatan plus 1 dan oksigen menangkap elektron bermuatan 2 min. Nah, kemudian karena kalium ini kan melepaskan 1 elektron. Elektron melepaskan 1, kalium melepaskan 1 elektron. Kemudian pada oksigen ini menangkap 2 buah elektron. Sehingga si kalium ini harus menyamakan jumlah elektron dari si oksigen. Kalium ini melepas 1 elektron, sedangkan oksigen itu butuhnya atau menangkapnya itu 2 elektron, sehingga K-nya itu dikali 2. Nah, sehingga menjadi yang semula menjadi 1 kaliumnya itu 1 atom kalium. Nah, kaliumnya itu menjadi 2 agar dia bisa melepaskan 2 elektron karena dikalikan 2. Sehingga K ini dikali 2 menjadi 2 kalium. Nih, 2 kalium plus oksigen menjadi 2K plus. Nah, semula atom kalium itu yang melepaskan 1 elektron karena atom O itu membutuhkan sebanyak 2 elektron. Jadinya atom kaliumnya itu harus dikalikan 2. Nah, di sini jumlah elektron dari kalium yang dilepas itu sudah 2 nih karena 2 dikalikan dengan 1. Jadi ada 2 elektron dan oksigen ini juga udah ada 2 elektron. Dia harus menangkap 2 elektron sehingga si atom K ini melepaskan 2 buah elektron dan atom O menangkap 2 buah elektron dari 2 buah atom K sehingga terjadi serah terima ion positif dan ion negatif. Jadi hasil akhirnya menjadi K2O. K ini di sini ada 2 atom. Nah, maka dia tuh ditulis di sebelah kanannya menjadi K2O. Karena K di sini harus menjadikan 2 buah atom karena dia akan memberikan 2 buah elektron ke atom O. Kemudian setelah ikatan ion ini ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, pasangan bersama elektron ini contohnya nih seperti atom hidrogen-hidrogen ini. Nah, yaitu atom hidrogen ini kan memiliki elektron valensi sebesar 1. Berarti dia titiknya 1. Kemudian atom hidrogen lainnya juga sama memiliki elektron valensi 1. Nah, dia untuk berikatan kan harus 2 elektron. Nah, jadi dia menjadi 1 garis, ditarik menjadi 1 garis. Nah, udah menjadi berikatan. Menjadi senyawa dihidrogen. Nah, ini senyawa ini karena sama-sama hanya memiliki 1,
mereka nggak bisa menyerap dari atom lain, sehingga mereka harus menggunakan atom-atomnya secara bersamaan, sehingga pada atom yang kiri ini jumlah elektron valensinya 2, dan pada atom hidrogen yang kanan juga jumlah elektron valensinya 2. Nah, elektron mereka itu sama-sama ditarik oleh kedua intinya, sehingga ini nih, atomnya itu digunakan secara bersama-sama. Contohnya lagi yang di bawah, ini senyawa HCl terdiri dari atom H dan atom Cl. Nah, atom atau unsur H ini memiliki satu elektron valensi. Ini dilambangkan dengan X ya. Kemudian pada atom atau senyawa atom Cl ini dia memiliki sebanyak 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada atom H ini dia membutuhkan 1 elektron valensi. Sedangkan pada atom Cl pun juga membutuhkan 1 elektron valensi agar ia menjadi oktet. Nah, pada atom H membutuhkan 1 elektron valensi agar dia menjadi duplet, menjadi stabil. Nah, karena si Cl nggak bisa menyumbangkan 1 elektron untuk H, karena dia juga butuh 1 elektron, dan atom H ini juga nggak bisa menyumbangkan 1 elektron kepada si Cl, karena dia juga membutuhkan 1 elektron, maka atom HCl ini harus menggunakan 1 elektron mereka secara bersama-sama agar atom H mencapai stabil dan atom C ini juga mencapai stabil. Nah, atom H ini menggunakan 1 elektron dari si Cl nih yang bulat. Atom H ini elektron valensinya itu semula yang X ini, kemudian menggunakan 1 elektron valensi dari si Cl yang bulat di bawah ini, sehingga atom H ini bisa stabil atau mencapai duplet, memiliki elektron valensi 2. Kemudian yang Cl ini juga elektron valensi semula sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dari 7 ini, dia menggunakan 1 elektron valensi dari si atom H agar dia mencapai stabil. Nah, yang ini yang X ini. Jadi yang sebelah kanan ini, atom Cl juga udah stabil nih. Dia jumlah elektron valensinya udah 8. Nah, jadi senyawa HCl ini dinamakan ikatan kovalen karena mereka menggunakan elektronnya itu, pasangan elektronnya secara bersama-sama. Jadi tidak ada proses serah terima. Jadi yang ada itu adalah proses penggunaan pasangan elektron secara bersamaan agar senyawa tersebut menjadi stabil, yaitu setiap atomnya memenuhi kaidah duplet dan memenuhi kaidah oktet. Nah, struktur Lewisnya seperti ini. Jadi kalau disuruh gambar struktur Lewis itu digambar titik-titiknya juga ya. Titik-titik itu mengekspresikan jumlah elektron valensinya. Nah, kemudian struktur molekuler seperti ini. Jadi titik-titiknya ini ditarik, yang tadinya ada 2 elektron yang X sama bulat ini. Itu artinya adalah satu ikatan tunggal yang terdiri dari 2 elektron dibuat menjadi garis seperti ini, dan yang bulat-bulat lainnya ini yang tidak berikatan dengan atom H ini dinamakan pasangan elektron bebas. Nah, yang X dan O ini karena dia sama-sama digunakan berdua dinamakan pasangan elektron berikatan atau PEI. Sedangkan yang di Cl ini yang bawah, kanan, dan atas itu tidak digunakan untuk berikatan, dinamakan pasangan elektron bebas. Nah, pada struktur molekul ini pasangan elektron ikatan itu dibuat menjadi garis dan pasangan elektron bebasnya tidak tulis. Dengan hasil akhir, HCl ini sudah berbentuk molekul. Adapun ciri-ciri dari ikatan kovalen itu adanya pemakaian bersama pasangan elektron pada kedua atom atau lebih, dan adanya terjadi pada unsur non-logam dengan unsur non-logam juga. Kemudian selisih atau perbedaan nilai keelektronegatifannya itu cenderung kecil, dari 0 sampai 0,5. Kemudian sifat-sifat ikatan kovalen ini pada suhu kamar dia bersifat gas, cairan, dan padatan. Kemudian gaya antar molekulnya ini cenderung lemah, dan ikatan kovalen ini larut pada pelarut nonpolar. Macam-macam ikatan kovalen ini terbagi menjadi 3, dilihat dari jumlah ikatannya. Yang pertama adalah ikatan tunggal,
yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga kovalen rangkap 3. Nah, ikatan tunggal ini satu garis ini nih, ini tunggal. Kemudian ikatan tunggal ini terjadi dari pemakaian bersama dua buah elektron atau satu pasang. Satu pasang ini terisi dari dua elektron, sehingga menjadi ikatan satu garis tunggal dan disebut ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang kedua, pada ikatan kovalen rangkap 2 ini, rangkap 2 itu terjadi pemakaian bersama sebanyak dua pasang elektron. Nah, dua pasang ini terdiri dari 4 buah elektron. Nah, sehingga dua pasang ini dibuat ikatan menjadi garis kan. Nah, jadinya ada garisnya 2. Nah, garis 2 ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ini tunggal, ini rangkap 2. Nah, kemudian pada ikatan kovalen rangkap 3 ini terjadi pemakaian bersama 3 pasang atau 6 buah. Nah, ini 6 buah ya harusnya. Terjadi pemakaian bersama 3 pasang atau 6 buah elektron yang digunakan secara bersama-sama. Contohnya pada atom nitrogen sebelah kiri dan atom nitrogen sebelah kanan ini. Nah, mereka membutuhkan sama-sama 3 elektron valensi lagi agar menjadi oktet, agar elektron valensi menjadi 8, maka menggunakan 3 elektron satu sama lain sehingga jumlahnya menjadi 8. Nah, ini kan yang dipakai bersama itu sebanyak 6 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 elektron valensi itu sama dengan 3 pasang, maka menjadi 3 ikatan rangkap. Nah, ini yang 3 garis ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, 2 garis rangkap 2 dan segaris ini ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen di sini tuh juga bisa terbagi lagi menjadi ikatan polar, kovalen nonpolar, dan kovalen koordinasi. Nah, pada kovalen polar ini memiliki momen dipol lebih dari 0 dan ia memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Kemudian selisih keelektronegatifannya berkisar 0,5 sampai dengan 2. Kemudian pada kovalen polar ini memiliki momen dipol sebesar 0, tidak memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusat, dan selisih keelektronegatifannya sebesar 0,05. Kemudian pada kovalen koordinasi ini pasangan elektron itu digunakan secara bersama-sama, namun hanya berasal dari satu atom saja. Nah, kalau yang tadi itu rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 itu kan tadi berasal dari kedua atom ya. Dua-duanya sama-sama menyumbangkan biar mereka itu bisa mencapai stabil, bisa mencapai oktet ataupun duplet. Nah, namun pada ikatan kovalen koordinasi ini hanya salah satu aja nih yang menyumbangkan sehingga mereka bisa menjadi duplet maupun oktet. Seperti itu. Kemudian ikatan logam itu merupakan ikatan yang terjadi akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam, atau simpelnya itu bisa dimengerti sebagai ion-ion itu dibungkus sama awan-awan. Awan-awan itu berisi larutan elektron valensi. Contohnya seperti ini. Ini pada plat ini oren-orennya itu berisi elektron. Nah, oren-oren ini semua ini larutan elektron dan di dalamnya terdapat muatan positif. Nah, ini merupakan ikatan logam. Kemudian yang ini pada ion positif yang bulat-bulat ini di samping-sampingnya itu terjadi awan-awan elektron atau larutan-larutan elektron, disebut juga ikatan logam. Dan bisa juga seperti ini. Selanjutnya ada gaya-gaya antar molekul dalam senyawa. Adapun gaya antar molekul yang pertama itu ada gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini masih terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah gaya dispersi atau gaya London. Nah, ini itu bisa disebut dengan dipol sesaat atau dipol terimbas. Biasanya terjadi pada senyawa-senyawa kovalen dan nonpolar. Nah, gaya dipol-dipol ini terjadi sangat lemah. Nah, ini pada keadaan normalnya seperti ini, kemudian pada keadaan saatnya seperti ini, dan ini pada saat terimbas. Selanjutnya, yang kedua adalah gaya tarik-menarik dipol-dipol. Ini terjadi pada senyawa kovalen yang polar.
gaya antar molekul itu sendiri itu lebih besar atau lebih kuat daripada gaya London yang sebelumnya. Selanjutnya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi kekuatan dari gaya London? Nah, yang mempengaruhi kekuatan dari gaya London ini yang ada 4. Yang pertama adalah ukuran molekul. Jadi, semakin besar ukuran molekulnya itu, maka semakin besar juga gaya Londonnya. Kemudian, makin banyak jumlah atomnya, semakin kuat juga gaya Londonnya. Nah, jumlah atom dalam molekul, misalnya atom yang terdiri dari senyawa yang terdiri dari 2 atom H dengan senyawa PCl3. Nah, senyawa PCl3 itu kan terdiri dari 4 atom, yaitu 1 atom P dan 3 atom Cl. Dan senyawa dihidrogen yang terdiri dari 2 atom hidrogen. Nah, itu senyawa PCl3 lebih kuat gaya Londonnya dibandingkan senyawa hidrogen. Karena jumlah atom dalam PCl3 itu ada 4 atom dan pada hidrogen terdapat 2 atom. Selanjutnya, massa molekul relatifnya. Semakin besar Mr itu massa molekul relatif, maka makin kuat juga gaya Londonnya. Kemudian, dari bentuk molekul. Semakin kompak atau bisa bilang juga semakin banyak cabangnya, maka semakin lemah gaya Londonnya. Setelah gaya van der Waals ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi ikatan dari suatu atom H dengan atom-atom yang memiliki nilai keelektronegatifan tinggi. Nah, atom-atom yang memiliki nilai keelektronegatifan tinggi itu ada 3 atom, yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen. Nah, jadi ikatan hidrogen ini bisa dipatokin dengan jika ada molekul H berikatan dengan salah satu antara atom F, O, atau E. Nah, itu termasuk ikatan hidrogen. Contohnya H2O. H2O ini ikatan atom hidrogennya itu berikatan dengan atom O. Dari font ini diingat ya, atom hidrogen itu atom H berikatan dengan font fluor, oksigen, dan nitrogen. Nah, yang kemudian NH3 atau amonia. Amonia ini di sini atom hidrogennya bermuatan dengan N. N ini juga termasuk dalam font ini. Kemudian atom hidrogen fluorida, atom hidrogennya berikatan dengan atom fluor, kemudian CH3OH. Adapun kekuatan gaya antar molekul tersebut itu, gaya London kurang dari gaya dipol. Dan gaya dipol ini lebih kecil kekuatannya daripada ikatan hidrogen. Jadi yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen, yaitu bersifat polar. Yang tadi itu jika atom H berikatan dengan atom nitrogen, oksigen, dan fluor. Kemudian yang kedua itu yang lebih kuat itu dipol-dipol, kemudian gaya London. Jadi jika diurutkan kekuatannya dari yang terkecil itu yaitu gaya London, kemudian yang kedua gaya dipol-dipol, dan yang ketiga ikatan hidrogen. Namun jika diurutkan dari yang terbesar itu yang paling kuat adalah ikatan hidrogen, kemudian dipol-dipol, dan gaya London. Kemudian masuk ke dalam latihan soal. Soal yang pertama, bagaimana cara atom-atom berikut mencapai kestabilan? Nah, cara-cara atom agar mencapai kestabilan seperti gas mulia itu, yaitu harus mengikuti kaidah oktet maupun kaidah duplet, yaitu membuat elektron valensinya menjadi 2 ataupun 8, agar menjadi stabil seperti gas-gas mulia. Yang pertama itu adalah atom karbon yang memiliki jumlah atom 6. Nomor atomnya 6, maka dia konfigurasi elektronnya 2,4. Nah, 4 di sini karena dia 4, maka dia harus menangkap sebesar 2 elektron. Nah, kemudian yang fluor itu memiliki jumlah elektron 9, maka konfigurasi elektronnya adalah 2,7. Nah, 7 ini karena dia memiliki elektron valensi 7, maka ia harus menangkap 1 elektron agar bersifat oktet. Kemudian yang ketiga adalah kalium. Kalium ini berelektron 19, konfigurasi elektronnya adalah 2881. Ini 8-nya lagi. 288,1. Nah,
kan jumlahnya 19, maka dari satu elektron ini dia harus melepas satu elektron lagi agar mencapai duplet. Kemudian kalsium nomor atom 20, jumlah elektron 20, maka konfigurasi elektronnya adalah 2882. Nah, elektron valensi 2 ini dia harus melepaskan elektron. Selanjutnya, sulfur bernomor atom 18 memiliki elektron sebanyak 16, maka konfigurasi elektronnya adalah 286, maka ia harus menangkap 2 elektron. Nah, ini di sini ya. Ini clue-nya. Jika elektron keluar 1, 2, 3 harus melepaskan elektron. Sedangkan jika elektron keluarnya 5, 6, 7, maka ia harus menangkap elektron. Kemudian yang terakhir itu ada aluminium. Aluminium ini memiliki nomor atom dan jumlah elektron sebanyak 13, maka konfigurasi elektronnya adalah 283. Nah, elektron valensinya 3. Nah, dari clue di sini, jika elektron terluar atau elektron valensinya 3, maka ia harus melepaskan sebanyak 3 elektron. Kemudian soal yang kedua, yang A, itu tentukan pembentukan ikatan ion antara unsur kalium dengan nomor atom 19 dengan unsur sulfur dengan nomor atom 16. Nah, unsur kalium ini memiliki elektron valensi 19, jadi konfigurasi elektronnya adalah 2881. Nah, elektron valensinya itu adalah 1. Nah, dari clue di sini, jika elektron tolak 1, maka ia harus melepaskan 1 elektron. Kemudian atom sulfur dengan konfigurasi elektron 286, dia harus menangkap sebanyak 2 elektron agar mencapai oktet. Nah, karena kalium sendiri di sini itu melepaskan 1 elektron, jika melepas maka elektronnya terletak di sebelah kanan. Jadi unsur K sama dengan K plus elektron. Nah, ini plus ini karena dia melepas 1 elektron maka bermuatan 1 plus elektron. Kemudian unsur sulfur ini menangkap 2 elektron. Nah, kalau menangkap itu elektronnya diletakkan di sebelah kiri, di ruas kiri. Jadinya S plus 2E. 2E ini 2 elektron, maka atom sulfur melepas 2 elektron menjadi atom sulfur yang bermuatan 2 min. Kemudian karena atom sulfur ini harus menangkap 2 elektron, sedangkan atom kalium ini hanya memiliki atau hanya melepas 1 elektron, atom kalium itu dikali 2 menjadi 2 buah atom kalium. Nah, maka dikali 2. Nah, K ini dikali 2, S dikali 1. Maka 2 dikali K itu 2K, 2 dikali K plus sama dengan 2K plus, 2 dikali S sama dengan 2 elektron. Kemudian yang sulfur ini tetap dipindahkan ke sini. Nah, ini sama-sama udah menjadi 2 elektron. Pada atom kalium ini 2 elektron dan pada atom sulfur 2 elektron. Terus dicoret elektronnya. Maka 2 atom K positif ditambah 1 buah atom S yang bermuatan 2 min menjadi K2S. Nah, kalau atomnya 2 ini diletakkan di sebelah kanan, jadi K2S bukan 2KS. Kemudian soal selanjutnya 2 yang B itu tentukan pembentukan ikatan ion antara unsur Na dengan nomor atom 11 dan unsur Cl dengan nomor atom 17. Nah, di sini unsur natrium ini memiliki konfigurasi elektron 281. Nah, dari clue di sini maka ia harus melepaskan elektron. Kemudian atom klor ini memiliki konfigurasi elektron 287, maka ia harus menangkap 1 elektron agar mencapai oktet. Nah, natrium ini melepas itu elektronnya sebelah kanan. Na sama dengan Na plus melepas 1 elektron plus elektronnya ditulis, dan klorida ini menangkap 1 elektron, Cl plus elektronnya menjadi Cl min. Maka karena elektronnya udah sama-sama 1, jadi udah pas sama-sama yang satu menangkap elektron, si Cl-nya dari menangkap elektron dari natrium, dan si natriumnya sudah melepas elektronnya untuk diserahkan ke Cl, maka sudah terjadi proses serah terima ion positif dan ion negatif, maka telah terbentuk ikatan ion. Maka Na plus ditambah Cl min menjadi netral ya senyawanya, plus
plus 1 ditambah min 1, 0. Jadinya menjadi NaCl. Selanjutnya, nomor 2 yang C, tentukan pembentukan ikatan ion antara unsur magnesium dengan nomor atom 12 dan unsur fluor dengan nomor atom 9. Magnesium ini konfigurasi elektronnya 282. Nah, 282 dia ini melepaskan elektron. Lihat dari clue-nya melepaskan elektron. Nah, pada atom fluor ini konfigurasi elektronnya adalah 27. 7 ini maka menangkap elektron sebanyak 1 agar dia memenuhi oktet. Nah, selanjutnya Mg ini kan melepas 2 elektron. Jadi Mg sama dengan Mg 2 plus. 2 plus ini 2 elektron yang dilepas plus 2 elektronnya ditulis lagi. Nah, F-nya senyawa fluornya F ditambah E min yaitu F min. Nah, pada atom fluor ini dia kan menangkap 1 elektron, sedangkan atom magnesiumnya ini melepaskan 2 elektron. Jadi si atom F ini harus dikali 2 agar dia bisa menangkap seluruh elektron yang dilepas oleh atom magnesium. Jadi F-nya dikali 2 menjadi 2F plus 2E menjadi 2F min. Selanjutnya magnesium itu tetap udah bermuatan 2 elektron, jadi elektronnya dicoret. Sama-sama 2 elektron dicoret, jadi atomnya udah bermuatan netral. Maka Mg2 plus ditambah 2F min. 2F min ini 2 dikali min itu bermuatan 2 min, dan 2 plus ini juga ada bermuatan 2 plus. 2 plus ditambah 2 min itu 0. Jadi menjadi atomnya MgF2. Atom Mg2 plus dengan atom 2F min ini menjadi senyawa MgF2. Kemudian gambarkan struktur Lewis dari molekul ClO2. Nah, Cl ini memiliki konfigurasi elektron 287, maka elektron valensinya itu adalah 7. Dan pada atom oksigen ini memiliki konfigurasi elektron 26, maka elektron valensinya adalah 6. Nah, kemudian dibuat struktur Lewisnya. Dibuat dulu atom ClOCl. Nah, kenapa O di tengah ini? Karena O-nya 1, dia merupakan atom pusat. Dan Cl-nya itu ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, dibuat nih, ini kan ada 7 elektron valensinya. Maka dibuat titik-titiknya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang Cl sebelah kanan juga elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang tengah, oksigen. Oksigen ini memiliki elektron valensi sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Cl ini kan 7. Dia berarti butuh 1 elektron dong dari si oksigen biar dia mencapai oktet. Jadi seperti ini. Nah, ini dia udah 8 elektron valensinya udah stabil. Kemudian sebelah kiri pun juga sudah 8, sudah stabil. Nah, yang oksigen ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia pakai 1 elektron di sebelah kiri dari Cl dan sebelah kanan pun dari Cl. Jadi, oksigen di sini juga udah 8. Nah, sebelah kiri 8, oksigen juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan Cl sebelah kanan juga 8. Maka ini disebut dengan struktur Lewisnya. Seperti itu. Kemudian, soal selanjutnya, gambarkan struktur Lewis dari molekul NCl3. NCl3 ini memiliki konfigurasi elektron atom N-nya itu 2,5. 2 sama 5. Nah, 5-nya ini merupakan elektron valensi. Kemudian NCl 287. 7-nya ini elektron valensinya. Nah, digambar dulu ketiga atom. Nah, dibikin dulu atom pusatnya. Atom pusatnya di sini tuh yaitu atom natrium. Nah, Cl itu udah ada 3, berarti Cl itu di sekitar atom natrium. Kita buat dulu atom natriumnya, kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya atau jumlah elektronnya. Pada Cl ini jumlah elektronnya 7 dilambangkan dengan X. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, N tadi 5 ya, sorry, N5.
N1, 2, 3, 4, 5, kemudian atom Cl-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atom Cl yang bawah pun 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebelahnya juga 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, atom Cl dilambangkan dengan bulat, atom pusatnya ini X, dilambangkan dengan X. Jadi, si atom klor yang di sebelah kiri itu udah 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, karena dia make satu elektron dari si natrium. Kemudian atom klor yang di bawah pun udah 8 karena dia memakai satu elektron dari si natrium yang X ini juga dia pakai, jadi jumlahnya udah 8 elektron valensi. Kemudian yang atomnya sebelah kanan juga jumlahnya 8 karena dia memakai satu elektron valensi dari nitrogen. Nah, atom nitrogen ini jumlahnya pun ada 8 dari sini. Dari sini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia udah berjumlah 8. Yang dia punya itu 6 dan dia punya itu 5 dan dia memakai 3 elektron dari elektron Cl di sekitarnya. Maka struktur ini sudah stabil molekulnya. Kemudian gambarkan struktur Lewis molekul CH4. Nah, CH4 ini atom C konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Nah, jadi elektron valensinya itu 4. Kemudian atom hidrogen konfigurasi elektronnya 1, maka elektron valensinya pun juga 1. Digambarkan dulu yang tengah ya, atom pusat. Atom pusatnya itu C. Dia memiliki 4 elektron valensi. Dilambangkan dengan X ya, yang atom pusat itu. Berarti X1, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Udah 4 nih. Nah, kemudian kita gambarkan yang hidrogennya. Hidrogen yang pertama di sini, digambar elektron valensinya titik ini, kemudian hidrogen sebelah kanan, sebelah kiri, 1 elektron valensi 1 titik, yang di bawah juga 1 titik, yang di sebelah kanan pun 1 titik, sehingga jika dihitung, ini yang hidrogen yang di sebelah atas ini jumlah elektron valensinya ada 2 nih, titik sama X ini 2 elektron, berarti udah mencapai duplet. Kemudian sebelah kiri pun juga sudah duplet, yang bawah udah duplet, dan yang kanan pun sudah duplet. Nah, kemudian dengan atom klornya ini atom karbon di sini pun sudah oktet karena dari X sama dari dia punyanya dia sendiri itu yang X itu, kemudian dia memakai satu elektron dari si H. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia sudah memiliki 8 elektron, berarti dia sudah stabil, sudah seperti gas mulia. Nah, ini H-nya pun udah stabil. Nah, ini udah duplet, dan udah duplet. Jadi keempat atom hanya duplet dan satu atom pusatnya atau atom C-nya itu sudah oktet. Selanjutnya gambarkan struktur Lewis dari molekul PCl3. Nah, PCl3 ini konfigurasi elektronnya 285, maka elektron valensinya itu adalah 5. Nah, atom Cl konfigurasi elektronnya 287, konfigurasi elektronnya adalah 7. Digambar dulu atom pusatnya atau atom P. Atom P di tengah. Nah, atom P ini dibuat dulu nih ininya elektronnya. Dia itu sebanyak 5. X1, X2. Ini harusnya X ya. 3, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. X-nya udah ada 5 nih. Kemudian gambar Cl-nya. Cl-nya itu 7 elektron. Cl1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bulat ini. Kemudian Cl-nya di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bawah. Kemudian sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi si atom Cl-nya ini udah memenuhi kaidah oktet, udah memiliki 8 elektron valensi. Kemudian Cl yang bawah pun juga sudah oktet
Cl yang di samping kiri pun sudah oktet. Nah, tinggal yang di atom pusatnya. Atom pusat pun juga sama, udah oktet. Nah, ini karena di atas ada 2 elektron, di sebelah kiri 2, di bawah 2, dan kanan 2. Jumlahnya 8 elektron. Maka senyawa PCl3 ini sudah cenderung stabil, sudah memenuhi kaidah oktet. Selanjutnya, gambarkan struktur Lewis dari molekul SiF4. Nah, ini atom Si memiliki konfigurasi elektron 284. Maka elektron valensinya itu adalah 4. Nah, atom fluor konfigurasi elektronnya 281, elektron valensinya adalah 1. Jadi, digambar dulu atom pusatnya. Atom pusatnya itu adalah Si, dibuat elektronnya. Elektron S ini yang di tengah itu dari simbol X. 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian atom fluor. Atom fluor kita buat di sekelilingnya, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, dari atas dulu, 1 elektron, yang titik ini fluornya. Yang sebelah kiri 1 elektron titik, bawahnya 1 elektron titik, sebelah kanan 1 elektron titik. Nah, mereka menggunakan elektron ini secara bersama-sama. Fluor ini menggunakan satu dari si Si ini. Nah, jadi 2 elektron. Kemudian fluor yang bawah juga sudah duplet. Fluor yang sebelah kiri sudah duplet, ada 2 elektron. Dan fluor yang atas pun sudah duplet. Nah, bagaimana dengan atom Si, atom pusatnya? Atom Si pun juga sudah memenuhi kaidah oktet. Dia sudah terdapat 8 elektron valensi. Di atas 2, kiri 2, bawah 2, kanan 2. Nah, jadi seperti itu contoh dari struktur Lewisnya yang sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet. Ia menggunakan elektron dari atom lain sehingga terpenuhi menjadi duplet maupun oktet. Kemudian soal yang terakhir itu atom sulfur dengan nomor atom 16 bergabung bersama atom klorin yang bernomor atom 17 membentuk senyawa SCl2. Gambarkan rumus Lewis dari molekul SCl2 dan tentukan berapa sih jumlah pasangan elektron ikatannya dan jumlah elektron bebasnya di sekitar atom pusat. Nah, atom pusat itu si S-nya. Karena jumlah molekul Cl itu ada 2. Cl berarti di sekitar atom pusat atau di sekitar atom sulfur. Pertama-tama dibuat dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari atom sulfur itu 286, maka elektron valensinya itu adalah 6. Jika 6, ingat dulunya, dia harus menangkap elektron, menangkap sebanyak 2 agar oktet. Kemudian unsur keluar ini memiliki konfigurasi elektron 287, maka elektron valensinya sebesar 7. Nah, jika 7 itu, clue-nya pun harus menangkap elektron. Jika elektron terluar 7, ia menangkap 1 elektron agar bersifat oktet. Nah, agar menjadi 8. Kemudian dibuatlah struktur Lewisnya. Pertama digambarin dulu dari si atom pusatnya, atom pusat S. Nah, cara nentuin gimana atom pusat, mana yang atom terikat. Atom pusat itu yang jumlah atomnya paling sedikit. Contohnya kan SCl2 ini Cl-nya ada 2. Maka kedua atom Cl ini dia mengikat ke atom S. Nah, jadi Cl-nya itu atom terikat dan si S-nya ini merupakan atom pusat. Nah, digambar atom pusatnya S dengan konfigurasi elektron sebesar 6 yang dilambangkan dengan X ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian atom Cl dengan konfigurasi elektron 7, elektron valensinya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atom terikat itu dilambangkan dengan titik ya. Kemudian sebelah kanan Cl pun juga 7, atom valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini si senyawa sulfur ini sudah mencapai oktet karena dia memakai 2 elektron valensi masing-masing dari Cl sebelah kiri dan Cl sebelah kanan masing-masing 1. Jadi jumlah elektron pada si atom sulfur ini udah 8. Yang di atas 2, sebelah kiri 2, di bawah 2, dan sebelah kanan 2 karena dia memakai elektron dari si Cl. Begitu pula dengan atom Cl di sebelah kiri, dia jumlah elektronnya juga udah 8.
karena dia memakai satu elektron dari si sulfur, yang si X ini juga dipakai sama si Cl. Jadi udah 8. Atas 2, kiri 2, bawah 2, dan kanan 2. Kemudian atom Cl yang sebelah kanan pun juga memiliki 8 elektron karena dia memakai satu elektron dari si sulfur ini. Nah, jadi senyawa SCl2 ini struktur Lewisnya seperti ini. Dia sudah memenuhi aturan oktet. Kemudian disuruh tentukan berapa sih jumlah pasangan elektron ikatan dan elektron bebas di sekitar atom pusat. Nah, jumlah pasangan elektron bebasnya sendiri di sekitar atom pusat. Atom pusatnya itu kan adalah sulfur. Atom pusat itu sulfur. Nah, yang berikatan itu jumlah pasangan ikatannya itu elektron yang berikatan dipakai ikatan dengan atom lain. Nah, ini kan yang dipakai ikatan itu yang ini. X yang ini dipakai berikatan dengan titik elektron dari Cl. Nah, kemudian yang sebelah sini juga dipakai berikatan. Nah, yang di atas itu kan nggak dipakai berikatan, maksudnya nggak dipakai secara bersamaan biar hasilnya itu memenuhi oktet. Maka jumlah pasangan elektron ikatannya itu sebesar 2. Sebelah kiri makanan, karena yang dipakai untuk berikatan itu ada 2 elektron. Nah, pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Karena atom pusatnya itu S, maka jumlah pasangan elektron bebasnya itu yang nggak dipakai buat berikatan, yang nggak dipakai secara bersama. Nah, yang nggak dipakai secara bersama itu ini nih, satu buah elektron di bawah dan satu buah elektron di bawah, di atas. Jadi terdapat 2 pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan sebelah kiri dan kanan, pasangan elektron bebas yang tidak dipakai berikatan di atas dan di bawah. Selanjutnya latihannya, gambarkan struktur Lewis dari molekul BaCl2 dan tentukan jumlah pasangan elektron ikatan atau VHI dan jumlah elektron bebas dari atom pusatnya. Nah, di sini atom pusatnya itu adalah atom Ba. Jadi bentuk gambar struktur Lewisnya dulu, kemudian jumlahkan berapa pasangan elektron ikatannya dan elektron bebasnya berapa jumlahnya dari si atom Ba. Kemudian jawabannya dikirim ke PC ya, sebagai bukti kehadiran. Sekian materi tentang ikatan kimia pada pertemuan kelima. Jika ada yang ditanyakan, boleh didiskusikan di grup ataupun boleh tanya langsung ke PC. Terima kasih.